kita panggil Ibu Yatmiatul. Harusnya ada karpet merahnya ya. Enggak ada karpet merah. Insya Allah dari sebelum ada Citra Azhara. Diizin ya Pak Mole dan Bu Ais, boleh ya berdua memberikan penghargaan kepada beliau. Atas nama Mole, silakan. Iya, boleh dong. Dan Pak Anton sama Pak Mole boleh. Perjuangan lihatnya tuh. Sofikri. Masya Allah, barakallah, buyatnya tuh sudah lebih dari 20 tahun. Iya. Katanya Bu Yati mau ngasih kita oleh-oleh. Kita sering kepada Bu Yati ya. Ku sengaja datang ke sini demi hari sudah aku lewati, tanpa ikhlas sudah aku jalani. Saat ini aku purna bakti. Kawan-kawanku, janganlah ragu-ragu. Kawan-kawanku, janganlah ragu. Jadilah pahlawan tanpa tanda jasa. Kawan-kawanku, janganlah ragu-ragu. Kawan-kawanku, janganlah ragu. Jadilah pahlawan tanpa tanda jasa. Masya Allah, menyala, menyala Bu Yati, menyala. Nyala. Teman-teman, ada sedikit pesan dari Bu Yati. Kalau kita suruh cerita tentang Citra Azhara, waduh, bisa membuat buku saya. Benar-benar ceritanya luar biasa. Saya untuk nahan tidak menangis hari ini. Pokoknya ceritanya benar-benar luar biasa. Dulu zamannya, ini hanya sekilas saja ya teman-teman, iklan aja. Kalau cerita nanti nggak ada habisnya. Ini zaman Citra Azhara, Citra Ananda. Bu Yati di Citra Ananda zaman dahulu, zaman 86 ya. Terus tidak ada brosur, hanya brosurnya adalah dari mulut ke mulut. Sepanjang-panjangnya jalan masih panjang lidah kita. Jadi Bu Yati sepanjang jalan cuma pintu ke pintu, dadar pintu. Yang jelalah, ini yang berkesan banget deh. Jelalah yang Yati datengin itu orangnya adalah, mohon maaf, Nasrani. Begitu saya ketok pintunya, ini yang terakhir nih, nggak taunya
kejar itu muter-muter zamannya saya. Muter-muter itu saya lagi hamil. Terus saya tahu nggak? Tahu sekarang ada kolam renang. Ya, itu kolam renang ada jembatan. Ya, jembatannya kolam renang itu sebelum Cahaya itu kan lewati jembatan, ada jembatan. Di situ pas jembatannya itu kalinya ada airnya sedikit. Saya ngumpet di situ, dekeng di jembatan itu. Ternyata itu objeknya itu nggak mau terjun ke kali karena ada airnya. Dia matanya masih melotot. Saya hanya istighfar duduk aja di situ. Lagi itu ngejar saya itu. Lama lagi terus gitu nggak ada, saya baru pulang. Itu riwayat itu udah beberapa tahun teman-teman. Dulu itu memang, kalau sekarang luar biasa. Kalau boleh kita putar, usia Bu Yanti mau tak putar seperti jam. Benar kalau bisa, karena ya udah takdir dan kita harus terima. Gitu, itu hanya sekilas ceritanya. Kalau cerita Citra Ananda nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Sakit tapi dulu ya Masya Allah, gaji jangan mikirin gaji. Saya waktu itu malah diantarin beras sama yayasan, nggak ada gaji. Maaf ya, yayasannya aja yang rela sampai saya rela nggak mau ngajar tempat lain. Saya itu sudah didaftarin ya, daftar itu masuk apa itu namanya guru bantu negeri itu. Saya pilih di Citra Ajarah saja, aku gitu. Wah itu lama. Terus satu lagi, panjang ceritanya, tapi saya ikhlas menjalani tugas. Yang kedua, waktu Citra Ajarah SD berdiri, betapa payahnya, betapa sulitnya. Saya guru TK itu harus bukan presentasi, harus memberikan motivasi ke sekolah-sekolah lainnya. Saya ke Assalam, saya ke Larangan, saya ke Petukangan, itu sama almarhum. Dia kan pintar agamanya, bukaan dia yang jelasin itu saya sambil yang bisa nyanyi katanya. Saya itu narik murid-murid TK. Kalau ada nyanyian pada suka kan, gitu. Saya nyanyi aja di situ. Bu Novi yang Bu Sari, siapa yang pertama? Bu Suri itu yang menjelaskan programnya. Saya hanya menarik, memotivasi, nyanyi, membuat kreativitas. Emang ada uangnya? Enggak. Kita adalah cari kertas sendiri. TK cari kertas sama Pak Imam saya. Untuk membuat apa? Biar buat oleh-oleh anak itu tahun pertama. Terus tahun kedua saya diberikan pensil sama kepala sekolah kita. Diberikan pensil, suruh hias pensil itu bagaimana agar bentuknya pensil itu menarik ke anak. Saya mumet. Terus saya gimana caranya? Saya pergi lagi tahun kedua itu. Kalau udah TK sudah selesai Bu, TK jam 10 saya nekat ganti baju sama Pak Imam. Saya goceng sama Pak Imam. Masya Allah, aku itu 2 tahun. Tahun ketiga, alhamdulillah. Tahun ketiga sudah ada pembangunan sedikit, sudah enggak presentasi di sekolah-sekolah. Alhamdulillah sampai sekarang. Ceritanya juga panjang juga. Saya mengalami di tahun ke-1 jam kedua. Itu pun jalan-jalan terus saya itu. Intinya jalan sama Pak Imam. Nanti buncingan sama Pak Imam. Di mana Bu Yanti sekolahnya? Oh di sana Pak, di Larangan. Oh sana Pak, ada lagi Pak di Jalan Gotong Royong, TK Gotong Royong. Saya datang ke sana sama Pak Imam. Oke, perjuangannya luar biasa. Alhamdulillah di SD. Tapi sekarang, Masya Allah, saya bersyukur banget. Saya bersyukur sekali, Masya Allah, lihat sekolah kita ini luar biasa banget. Masalah kalau lihat anak-anak, kalau bisa lagi di TK, anak-anak SD, Masya Allah, langsung pelukan. Apalagi ada siswa muridnya Bu Yanti dulu sampai anaknya juga sekolah di TK Citra Ajarah, sekarang sekolah di SD tapi sekarang udah kuliah. Itu juga ada muridnya sama Bu Yanti. Terus emang semuanya itu berawal dari ikhlas teman-teman. Tanamlah ikhlas itu.
ngadapin sesuatu tantangan. Ya walaupun kita ya mungkin kalau di dalam kerja itu pasti ada ya kiri kanan selek, apalagi kita kalau jadi PJ harus telinga harus ditutup satu, tutup lagi satu. Karena kalau kita sekarang itu penemunya banyak, guru banyak, itu kan berbeda. Kita harus bisa mana yang aku ambil, mana yang aku buang gitu. Kalau kita masukkan semua penuh, kita nggak bisa nampung. Jadi yang baik itu ambil, ya, yang tidak udah abaikan saja. Itu adalah prinsip Bu Yati sampai sekarang ini, yaitu perjuangan. Yang terakhir, tolong teman-teman jaga batik kita di hari Senin. Itu adalah batik citra ajaran. Tolong dijaga, itu adalah penyetus utama. Batik itu yang memberikan sekolah kita bisa berkembang. Nama sekolah kita bisa tenar di mana-mana. Semua itu disebutkan adalah citra ajaran di mana-mana. Di mana Bu citra ajaran, wah citra ajaran keren banget. Alhamdulillah, dari mana-mana menyebutkan citra ajaran. Tolong dijaga batik hari Senin. Dan kita semuanya harus ikhlas menjalani. Rezeki dari mana Bu? Pak, rezeki nggak akan ketugas sampai sekarang. Kalau kita ikhlas, dari mana aja rezeki ada. Tiba-tiba di saat ini contohnya, tiba-tiba ke Superindo, saya Bang ada beras merek Raja Lele. Ada murid yang tahun berapa saya nggak tahu itu, kayaknya suara Bu Yati deh ini. Dicariin Bu Yati. Oh iya, saya udah lupa dia itu sekarang udah dokter ya. Tahu-taunya apa? Saya muter nyariin beras Raja Lele, nggak taunya keranjang saya penuh. Masa Allah, itu dari mana? Keranjang saya pulang mau bayar itu nggak boleh, keranjang saya penuh, diisiin dia. Gitu, Masya Allah. Saya kadang-kadang berpikir makalah itu kita harus menanamkan ikhlas. Rezeki itu dari mana gitu loh. Jadi kalau ibu guru, ini yang emang yang harus kita ucapkan aja. Kalau ibu guru telat atau itu wajib, ya kita jangan waktu, jangan itu pelit waktu. Jadi tolong ya Bu Guru, jagalah batik TK SD TK Citra Ajaran di hari Senin. Insya Allah nanti Allah yang akan membalas kebaikan guru semua kalau kita menjalankan dengan baik. Oke teman-teman, oke saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ya teman-teman ya, terharu ya dengan cerita Bu Yati. Dan kita doakan supaya Bu Yati sehat dimanapun nanti ya, setelah ini berdomisili di mana Bu Yati, karena beliau sudah bebas bisa ke Surabaya di mana aja gitu ya. Dan semoga menjadi motivasi kita semua teman-teman ya untuk memberikan yang terbaik.